Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dengan Jumat di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 7 Muharram 1444. Jadi saya kemarin agak kaget ketika anak saya membaca surat Al-Baqarah ayat 285 yang sering saya baca itu. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'min. Jadi yang selama ini pengetahuan saya rukun Islam itu yang pertama beriman kepada Allah. Ternyata di surat ini menyatakan Rob, beriman kepada Rob, dan ini sesuai dengan ayat-ayat pertama yang turun saat Hatamul Anbiya Muhammad Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian juga pada ayat pertama dari Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan setelah saya amati bahwa statement di surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu adalah suatu pernyataan bahwa tidak ada zat lain selain satu zat, yaitu Dia, Allahu ahad. Semua Dia satu. Nah, jadi orang-orang kafir dahulu punya Tuhan banyak, sehingga mereka untuk masuk Islam harus menyatakan satu frekuensi. Tidak ada frekuensi yang akan berhubungan dengan Rabbul Alamin, dengan Rob pencipta, pemilik alam semesta, kecuali satu frekuensi, yaitu zat Dia semua. Kita harus yakin bahwa alam semesta ini adalah semua Dia, izinnya, daun jatuh pun izinnya. Jadi kalau kita belum punya satu frekuensi, maka tidak akan bisa berhubungan dengan Rabbil Alamin. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar, hanya Dia yang besar, semua Dia besar. Baru kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kita satukan lagi frekuensi Allahu Akbar, ruku, kita baca Subhana Rabbiyal Azimi. Lalu kita iktidal, Sami Allahu liman hamidah, frekuensi lagi yang memuji. Lalu kita baca Rabbana walakal hamdu, Rabb. Lalu kita satukan lagi frekuensi sujud, Allahu Akbar, kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Lalu kita satukan frekuensi lagi, Allahu Akbar, kita baca lagi Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Jadi untuk berhubungan dengan pencipta harus hanya satu frekuensi, ahad. Jadi statement beriman adalah kepada Rob. Jadi Rob ini tidak bisa diterjemahkan karena Rob ini adalah pemilik. Sementara Allahu adalah frekuensi tauhid. Jadi kalau tauhidnya nyampe, maka dia bisa berhubungan dengan pencipta, pemilik alam semesta. Kalau dia tidak tauhidnya
satu, maka dia tidak akan berhubungan dengan pencipta, Rob bikalazi holak. Disitulah bahwa syirik menduakan, menyekutukan frekuensi dengan frekuensi duniawi ciptaan, maka tidak akan sampai kepada pencipta. Saya rasa ini ada pemahaman yang sangat signifikan. Ini dikarenakan ada pemahaman teknologi digital saat ini yang menyatakan ada gelombang-gelombang yang bisa berhubungan jarak jauh, dan ini sudah ditemukan sejak ditemukannya gelombang radio. Dan di zaman kegelapan penemunya radio makaroni dihukum mati karena manusia belum nyampe pada pemahaman gelombang frekuensi. Saya rasa ini perlunya kita membaca terjemahan Quran, dan kita beruntung bahwa bacaan yang diterima oleh Nabi terakhir Muhammad SAW sampai hari ini dalam bahasa Arab yang sesuai dengan tempat beliau diturunkan masih terpelihara, dan ini sesuai dengan pernyataan pencipta di dalam Quran bahwa penciptalah yang menjaganya, yang Quran ini, dan sampai hari ini terjaga, dan dinyatakan bahwa tidak bisa menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang dibersihkan. Jadi mereka-mereka yang punya niat baik, yang biasa berbuat baik, itu yang akan bertemu. Sehingga banyak orang di seluruh dunia yang membaca Quran dengan terjemahan yang mereka mengerti bahasanya mendapat hidayah. Yang sangat banyak adalah para pendeta, tokoh-tokoh agama yang mempelajari Quran terjemahan sehingga mereka punya pemahaman yang benar terhadap petunjuk. Jadi bukan sekedar mendengar. Nah, Quran terjemahan yang kita mengerti inilah yang menjadi syafaat dari penutup para nabi, Hatamul Anbiya Muhammad SAW. Syafaatnya adalah Quran. Kenapa? Karena dengan Quran ini manusia bisa berhubungan dengan pencipta sesungguhnya, Rabbul Alamin, Rabbikal ladzi khalaq. Demikian sedikit yang saya dapat beritahukan. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang membaca Quran terjemahan minimal 3 kali agar ada pemahaman yang cukup baik sebagai basic memory. Artinya semua kehidupan yang ada di muka bumi sudah tercantum di dalam petunjuk ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat barokah ini mudah-mudahan kita semua dibimbing menuju hidayah yang benar. Amin ya rabbal alamin.